Perjalanan selama hampir 12 jam akhirnya terbayar ketika kita mulai memasuki bukit-bukit yang ada di area Wonosobo. Hari ini kita akan melakukan pendakian ke Gunung Prau lewat basecamp Dieng, tepatnya adalah basecamp Dwarawati. Basecamp ini nggak seramai basecamp Patak Banteng atau basecamp Dieng yang terletak di dekat jalan raya itu. Tapi di musim pandemik ini, kayaknya lebih enak mendaki kalau misalnya suasananya lagi sepi kali ya. Padahal ini hari Sabtu, tapi selama perjalanan kita jarang banget ketemu sama pendaki lain. Dari pertama kita sampai basecamp, anginnya emang udah kenceng banget. Mudah-mudahan kita nggak kena badai besar di perjalanan ini. Apalagi tujuan orang naik perahu kan pengen ngeliat sunrise-nya ya. Mudah-mudahan cuaca besok pagi cerah deh. Jalan 100 meter paling. Berat banget kak. Kabut mulai turun, angin juga masih tetap kencang. Kalau kita lihat di sosial media, naik perahu itu kan sering macet ya. Ini weekend tapi orang-orang pada kemana sih? Apa kita salah jalan? Enggak deng, emang cuacanya aja yang lagi serem. Tapi mungkin orang-orang udah pada naik dari pagi ya. Kita ini naik sekitar jam 1 siang, tapi benar-benar gak ketemu siapa-siapa. Tapi jalurnya jelas lewat jalur Dwarawati ini, dan katanya kalau mau ke puncak cuman makan waktu kurang lebih sekitar 3 jam. Iya, 3 jam. Kalau sering olahraga. Setelah setiap 5 menit istirahat, akhirnya sampai juga ke akar cinta. Suasana makin berkabut. Harusnya sih bisa romantis nih. Tapi malah jadi serem ya. Jalur ini namanya jalur Dwarawati karena kita akan melalui rute yang melewati Candi Dwarawati. Tapi dari tadi candinya nggak kelihatan. Nggak apa-apa, hujan mulai turun, kita udah siap-siap dengan berbagai perlengkapan yang membuat badan tetap kering. Pokoknya intinya kalau naik gunung, barang jangan sampai basah dan badan harus tetap hangat. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Tiganya gini doang. Yang harus diingat, di jalur ini nggak ada mata air, nggak ada warung atau tukang jualan juga. Jadi semua kebutuhan konsumsi, logistik harus benar-benar diperhitungkan dengan matang sebelum kita mendaki. Puncak. Akhirnya kita baru ketemu pendaki lain lagi setelah kita sampai di puncak. Di puncak ini memang bisa ditempuh lewat berbagai jalur. Untuk membuka tenda, dari puncak kita masih tetap harus turun ke bawah karena di situ ada savana yang luas banget yang cocok untuk ngecamp. Dia main HP. Ahmad. Kalau lewat Dwarawati, camp area yang kita pertama temuin adalah savana dengan bukit-bukit ala-ala Teletubbies-nya gitu. Tapi karena kita pengen dapetin sunrise yang bagus, makanya kita nyari sunrise camp yang harusnya dilalui lewat jalur Patak Banteng. Yang kita tahu, sunrise camp yang ada di jalur Patak Banteng itu selalu penuh banget. Dan kita masih pengen ngecamp di area yang sepi. Kayak gini. Keren kan? Setelah kemarin seharian pendakian ditemani angin kencang, kabut, hujan, akhirnya pagi ini cerah. Setiap gunung pasti punya ceritanya masing-masing. Tapi matahari terbit di Prau adalah salah satu dari sekian banyak lukisan Tuhan yang terbaik.
termasuk gunung yang tinggi. Tapi bukan berarti kita nggak bersiapin standar-standar keselamatan pendakian. Buktinya perahu masih sering memakan korban jiwa. Lain kali, kita pasti kembali ke perahu, menikmati lukisannya dengan secangkir kopi yang sama.